Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mizan, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وقال تعالى في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hamba Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal langkah yang pertama, marilah senantiasa dari lisan yang hina ini kita selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini masih memberikan kita kesehatan, kesempatan menyatukan seluruh anggota badan bersatu dengan fikiran dan hati yang kita miliki, sehingga kaki dapat melangkahkannya ke tempat ibadah. Kaki kita masih bisa kita gerakkan sesuai dengan fikiran dan hati kita. Begitu juga dengan mata masih dapat memandang. Itu semua tidak luput daripada karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka patutnya sebagai hamba yang beriman kepada Allah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hanya dengan bersalawat satu kali kepadanya, hanya dengan bersalawat satu kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bersalawat kepada kita selaku hambanya. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maka umat Nabi Muhammad hari ini, marilah jangan henti-hentinya kita selalu di lisan yang hina ini
setelah memuji Allah Subhanahu wa taala selalu mengucapkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada satu orang pun yang akan dapat memberikan syafaatnya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat kelak illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim keikraman saya kepada pengurus Masjid Al-Fitrah Korem, kepada khadim Gerakan Pemuda Subuh, Gerakan Syiar Muhibah Subuh, dan khadim gerakan-gerakan solat subuh lainnya yang mudah-mudahan selalu istiqamah dalam menjalankan syiar agama Allah, dalam membantu melaksanakan menegakkan solat subuh secara berjamaah, terutama di kota Luxmawe yang kita cintai ini. Pun tidak lupa penghormatan saya pada seluruh hadirin jamaah setia gerakan-gerakan solat subuh, juga kepada jamaah tetap Masjid Al-Fitrah Korem 011 di Lawangsa. Hamba Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak 20 menit ke depan insya-Allah kita akan merenungi perkataan ataupun apa yang telah guru-guru kita sampaikan pada hari-hari sebelumnya, ataupun yang pernah kita dengar di majlis-majlis ta'lim. Namun pada subuh yang mulia ini, mari bersama kita renungi kembali, kita telaah kembali bahwasanya salah seorang ulama, Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam kitabnya Nasaihul Ibad pernah menulis, Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah berkata. Apa kata Sayyidina Umar? Innallaha katama sittatan fi sittatin. Mungkin ini pernah kita dengar-dengar di majelis ta'lim ataupun pada guru-guru yang telah lalu, ataupun pada ceramah-ceramah yang telah disampaikan oleh guru-guru kita semua. Namun pada pagi ini marilah kita ingat kembali pesan Sayyidina Umar kepada kita. Apa pesannya? Kata Sayyidina Umar, innallaha katama sittatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 hal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nusam 6 buah perkara, 6 bentuk, 6 macam yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala fi sittatin, pada 6 lainnya. 6 hal yang disembunyikan oleh Allah di dalam 6 hal yang lain. Salah satunya adalah kata Sayyidina Umar, innallaha katama ridahu fi ta'atih. Allah menyembunyikan ridhanya di dalam taat setiap hamba. Allah nusam ridha Allah pada taat ketaatan kita. Seandainya Allah nampakkan ridhanya pada salat subuh berjamaah, mungkin subuh Sabtu depan GPS bubar. Karena tujuan manusia ini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kuantitas ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan ridha daripada Allah. Akan tetapi karena kualitas ibadah yang kita kerjakan, disitulah kita akan mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ridha ini penting. Kenapa? Karena ridha merupakan tiket bagi kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Allah sudah ridha kepada kita, mudah saja bagi Allah untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Maka hamba Allah menyembunyikan keridhaannya supaya hamba-hambanya ini selalu berubudiyah kepadanya, berlomba-lomba di dalam kebaikan, melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, seandainya Allah nampakkan saja keridhaannya pada satu ibadah yang kita lakukan, niscaya manusia hari ini dia akan meninggalkan ibadah yang lain. Seandainya kita melakukan sedekah dan Allah menampakkan ridhanya pada sedekah kita, maka kita akan mencukupkan sedekah dan kita tidak akan melakukannya lagi. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali dalam riwayat diceritakan bahawa beliau mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaliber Imam Ghazali yang ibadahnya sudah tidak bisa kita hitung, yang ibadahnya itu sangat banyak, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Sekaliber Imam Ghazali, beliau mendapatkan ridha daripada Allah, diceritakan dalam riwayat, bukan karena banyaknya kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, pun bukan banyaknya ilmu yang disampaikan di majelis-majelis ilmu, bukan banyaknya murid yang telah beliau ajarkan, akan tetapi Allah ridha kepada Imam Al-Ghazali karena di dalam riwayat disebutkan ketika Imam Ghazali sedang menulis kitab, datang seekor lalat, makhluk yang paling hina di mata manusia, menyogedanyoi jak lalat bak penganmu, kadang-kadang tak baru. Pun demikian kalau misalnya banyak lalat di rumah kita, tak belau baygon dah semprot, dah semprot baygon, habis mati lalat. Yang nak tapu-tapu bila lalat mengeroi. Tapi Imam Al-Ghazali, beliau sedang menulis kitab, tiba-tiba datang seekor lalat menghinggap di tinta beliau. Karena dilihat sama Imam Al-Ghazali dalam riwayat disebutkan seekor lalat tersebut sedang kehausan, maka Imam Al-Ghazali berhenti dan membiarkan seekor lalat meminum tinta beliau. Dengan seekor lalat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada Imam Al-Ghazali karena memuliakan makhluk Allah yang paling hina. Menurut kita manusia, lalat itu hina. Menyohan badeh ne puduk bu atau mi mana ni jak lalat atau langang bengih ni. Yang ne belo je kertas-kertas yang metipek lalat ne puduk je nan, metipek lalat memandum mati. Itu kita. Maka dari itu Allah menyembunyikan keridhaannya. Bayangkan dengan seekor lalat kita berlaku baik, apalagi dengan manusia. Coba seandainya hari ini kita berlaku baik dengan manusia, seandainya kita berlaku baik dengan sesama yang hari ini sudah rontak, sudah rontok, persatuan semakin hilang, yang si A bengih ke si B, yang si B bengih ke si C. Bayangkan, itu yang kita lakukan saat ini. Akan tetapi Imam Al-Ghazali bukan karena banyaknya kitab, bukan karena banyaknya ilmu yang disampaikan, bukan karena banyaknya pelajaran-pelajaran yang ditulis oleh beliau dan yang disampaikan banyaknya murid beliau, bukan. Hanya karena beliau memuliakan seekor lalat, Allah ridha kepada Imam Al-Ghazali dan memasukkan Imam Al-Ghazali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pesan Sayyidina Umar yang ditulis oleh seorang ulama, Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam kitabnya yang kedua adalah wa katama ghadabahu fi ma'siyatih. Allah menyembunyikan murkanya, Allah menyembunyikan marahnya
di dalam maksiat seorang hamba. Menyodatem jujur uronyo, kalau kita mau jujur pada pagi ini, pada hari ini, pada detik ini, siapa yang tidak melakukan kesalahan? Siapa yang tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Namun mari kita renungi, apakah Allah murka terhadap kita? Apakah Allah marah terhadap kita? Apakah Allah menampakkan kemarahannya kepada kita? Seandainya satu saja kemungkaran, kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah, Allah nampakkan kemungkarannya, maka cuma kemaksiatan itu yang kita tinggalkan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala nepedeh bengih dronyan Allah bak saboh kemaksiatan yang kita lakukan legedanyo hamba. Kadang-kadang kita melakukan kemaksiatan itu sangat kecil. Hanya kadang-kadang gedanyo menerobos lampu merah yang membuat orang lain tertabrak. Itu kemaksiatan dan kemungkaran. Karena itu sudah ada aturan. Ketika Allah menampakkan marahnya, maka cuma kemaksiatan itu yang kita tinggalkan. Sedangkan kemaksiatan lain, otomatis kita tidak akan meninggalkannya. Kenapa? Karena kita tahu Allah cuma marah pada kemungkaran tersebut. Maka Allah menyembunyikan. Bayangkan hari ini, betapa banyak dosa, namun Allah tidak pernah mengurangi rezeki kita. Betapa banyak maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah tetap masih memberikan kita udara yang gratis. Betapa banyak maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun hari ini Allah masih menunggu kita untuk taubat kepadanya. Padahal kemungkaran Allah itu tidak mesti hanya dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang besar. Pernah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ibnu Umar, seorang perempuan yang masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena dia menangkap seekor kucing dan mengurung seekor kucing, mengikatnya seekor kucing, tidak diberikannya makan, tidak diberikannya minum, sampai kucing tersebut mati, sehingga Allah murka, dimasukkan seorang perempuan tersebut ke dalam nerakanya Allah. Bayangkan, ngan saboh mi seekor kucing Allah murka kepada perempuan tersebut, apalagi kita hari ini manusia dengan manusia. Hal sepele, hal sepele. Kadang-kadang kita bayangkan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Di situ adanya jalan umum, di samping jalan umum itu ada rumah kita. Kadang-kadang kita manusia itu tidak kita perhatikan. Air selokan, air buangan di rumah kita mengalir ke jalan umum. Apakah itu bukan kemaksiatan? Itu termasuk kemaksiatan. Watetanyo terlintah lalui jalan umum, kadang-kadang air selokan tersebut mengalir di jalan. Ipo datuh hijakrung gedanyo, ipo datuh baja, sedangkan kita mau berangkat pergi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak marah? Justru kita akan tersiksa karena orang yang lain, maka Allah juga akan murka. Pun demikian, kadang-kadang menyodanyo di kampung, kadang-kadang yuh mantang nanemit ketika kita masih punya bayi yang kecil-kecil. Kadang-kadang kita melempar kotoran-kotoran bayi-bayi, pempes bayi itu ke tempat-tempat tetangga, ke depan-depan jalan. Apakah itu tidak mengganggu? Bayangkan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat saat ini. Jikalau seandainya berzina, jelas hukumnya di dalam Al-Quran. Mencuri, jelas hukumnya di dalam Al-Quran. Allah akan murka. Namun hari ini pribadi-pribadi kita di tengah-tengah masyarakat, apakah
kemaksiatan kecil itu akan kita teruskan, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Pun demikian kita hidup di tengah-tengah masyarakat memelihara binatang. Yang binatang tersebut kadang-kadang berangkat dia dari rumah kita ke rumah tetangga. Sampainya di rumah tetangga, dia masuk ke rumah tetangga. Apakah itu bukan kemungkaran yang kita lakukan sesama kita? Natam datanyong bak tetangga te hai na bengih ne ijak manuk long rumah ro ni tu lam rumah ro na bengih ne. Pernahkah kita menanyakan tersebut kepada tetangga kita? Bisa jadi itu murka Allah Subhanahu wa taala karena sakit hatinya tetangga kita. Karena kata Rasulullah, muslim terhadap muslim lainnya itu punya hak. Menjaga jiwanya, menjaga lisan. Itu hakul muslimin ala muslimin. Hamba Allah sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sayyidina Umar yang ketiga, Allah menyembunyikan apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar itu di dalam satu bulan-bulannya Ramadan. Maka tidak lama lagi, insyaallah bulan 4, bulan 5, hanya 3 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kepada kita semua, bisa menikmati indahnya bulan maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang keempat, apa pesan Sayyidina Umar kepada kita yang keempat? Wa katama awliya'ahu fiha bainan nas. Allah menyembunyikan aulianya, Allah menyembunyikan kekasihnya, Allah menyembunyikan walinya di tengah-tengah kehidupan kita. Allah hanana pudih, hanana putrang bak kita nyusa wali Allah di tengah-tengah keberadaan kita. Allah sembunyikan walinya supaya apa? Supaya kita saling menjaga lisan kita, tidak menuduh, tidak mencaci maki, karena mata ini suka menipu. Baik bandakalan di sering ijabat tempat mabuk-mabukan kata pegah nyan pemabuk, nyan ahli neraka. Padahal dia pergi ke tempat mabuk-mabukan untuk membeli semua ia mabuk, kemudian dia musnahkan sehingga orang-orang tidak lagi mabuk. Pernah diceritakan ketika kehidupan Nabi Musa alaihissalam, meninggalnya seorang pemuda, yang mana pemuda tersebut dalam si ura-ura gaknyan, dia sering-sering pergi ke tempat-tempat pelacuran. Pemuda tersebut ketika malamnya sering menghadiri tempat-tempat pelacuran. Ketika paginya dia sering pergi ke tempat mabuk-mabukan. Akhirnya meninggal si pemuda tersebut. Wate-mate pemuda tersebut necok li masyarakat, li kaum Nabi Musa bak masanya necok netik lam kubang babi. Kenapa? Masyarakat menilai pemuda tersebut adalah orang ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam si urau-urau manusia, si pemuda tersebut hanya pergi ke tempat mabuk-mabukan dan malamnya hanya pergi ke tempat pelacuran. Sehingga ketika diambil oleh masyarakat, dibuang tempat kubangan babi, Allah menegur Nabi Musa, wahai Musa, cok legata hambalun, cok legata walilun, aulialun. Kemudian mandikan, solatkan dan kebumikan dia selayak-layaknya.
Sehingga mudah Nabi Musa nejak abad tempat yang nak meninggal anak mudanya. Dia tanya, wahai masyarakat, kemana anak muda tadi yang sudah meninggal? Dijawab oleh masyarakat, sudah kami buang ke kubang babi. Kenapa? Wahai Nabi Musa, pemuda tersebut adalah ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi bertanya, di mana kubangan babi? Nyoba sagdanya pegah ju ideh na dilikut dia. Akhirnya Nabi Musa pergi ke tempat itu, mengambil mayat pemuda tersebut, kemudian memandikannya, mensolatkannya, mengkafannya dan mengebumikannya. Masyarakat heran dan bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, siapakah pemuda ini? Kenapa engkau perlakukan dia dengan sangat baik? Nabi Musa menjawab, wahai masyarakat Lun, pemuda ini adalah waliullah. Pemuda ini adalah kekasih Allah. Masyarakat heran, kenapa wahai Nabi Musa engkau berkata begitu, padahal di setiap harinya dia hanya pergi ke tempat pelacuran, ke tempat mabuk-mabukan. Wahai masyarakat Lun, engkau tidak mengetahui bahwasanya ketika malam tiba pemuda tersebut pergi ke tempat pelacuran. Dia beli semua perempuan-perempuan di tempat pelacuran. Dia bayar semua perempuan-perempuan di tempat pelacuran dan mengatakan, wahai perempuan-perempuan, malam ini kalian sudah saya beli semua. Tutuplah pintu-pintu kamar kalian. Kalian tidak boleh melayani siapapun lagi selain aku. Sembari pemuda tersebut keluar dan berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini aku sudah mampu sampai detik ini untuk membuat mereka meninggalkan maksiat kepadamu, ya Allah. Pun demikian keesokan harinya dia pergi ke tempat mabuk-mabukan. Dia beli semua minuman keras. Setelah dia beli semua minuman keras, dia buang, dia hancurkan. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini aku sudah mampu untuk membuat mereka tidak melakukan maksiat kepadamu, ya Allah. Maka pemuda tersebut menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita tidak melihat apa yang dilakukannya, padahal dia pergi ke tempat tersebut dengan niat yang baik dan pekerjaan dan perbuatan yang baik. Maka di tengah-tengah masyarakat kita, jangan suka menuduh, jangan suka menfitnah. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Selidiki. Beban kata Bang Syauqi membrewok apa kata pegah Bang Syauqi teroris karena membrewok. Ada brewok tagai debai. Urang Hello Kitty kan. Begitulah kira-kira di dalam kehidupan bermasyarakat. Hadirin hamba Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, pesan Sayyidina Umar kepada kita, wa katama salatul wusta fi salawatin. Allah menyembunyikan salat wusta pada salat 5 waktu. Kenapa? Supaya kita rajin melaksanakan salat 5 waktu. Supaya kita selalu melaksanakan dan berbondong-bondong untuk melaksanakan setiap salatnya. Baik salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita berbondong-bondong untuk melaksanakan solat 5 waktu. Mudah-mudahan kita tidak mengetahui di mana solat wusta terdapat. Karena solat wusta merupakan kunci kita menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelima solat tersebut kita harus selalu mengejarnya, melaksanakannya. Lalunya ada sebayang pi berkusyuk, kita hadirkan kekhusyukan kita ketika kita melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik terbayang baru 5 minit dadong ka kengkot tu. Waktu terbayang baru 2 minit dadong baru imam baca banda dingo, imam baca surat Taha lagi contoh bunuh subuhnya langsung garu-garu likut aja. Baik lagi nya waktu terbayang. Karena maah cakap menyo Abu Bangka adang dengan upacara nyantruk mesti jum
Hanjur memot dong. Dong nah. Siap, harus siap. Han patih yang babu. Ketika di dalam solat yang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu lebih harus kita perhatikan. Gimana cara bertudung tegap, berkhusyuk, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir. Ini yang menjadi inti pembicaraan kita sesuai dengan ayat yang telah khatib bacakan tadi. Yang ke-6, Allah menyembunyikan wa katamal mauta fil umri. Allah menyembunyikan kematian pada kehidupan setiap hamba. Perlu kita ketahui bersama, perlu kita sadari bersama bahwasanya mati itu pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, yang mejak-mejak atas muka bumi Allah, pasti akan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang telah kita persiapkan untuk mati kita, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Hidup di dunia tidak abadi. Hidup akhirat yang abadi. Hidup di dunia yang tidak abadi, kita membangun kehidupan, membangun rumah. Hansip sabuh lantai, dua buah lantai, hansip dua buah lantai, heboh lantai. Itu untuk kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan dunia tidak abadi. Apa yang telah kita persiapkan untuk kehidupan akhirat kita? Likulli ummatin ajal. Kita semua mempunyai ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mati itu pasti. Dan Allah menyembunyikan kapan seorang hamba itu akan mati. Menyogedanyo dajak ikula jamun ataupun ngedanyo dajak kuliah. Nyanna ujian. Ketika ujian itu sudah ada pengumuman, bulan depan tanggal sekian akan dilaksanakannya ujian. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian tersebut. Belajar sungguh-sungguh supaya bisa ikut ujian dan lulus ujian. Namun hari ini kematian yang pasti, namun kita tidak tahu, bisa jadi keluar dari ruangan, keluar dari masjid yang kita cintai ini, metiru ngan i dong itu bayang gop, musumpom, muwat-wat meninggai. Bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pertanyaannya hamba Allah, apa yang telah kita persiapkan? Apa yang telah kita bangun untuk akhirat kita? Sedangkan di akhirat kita akan hidup selama-lamanya. Apakah kita mau kekal di neraka Allah? Atau kita akan hidup nikmat di surga? Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ini hanyalah tempat bercocok tanam. Menanam apa yang kita tanam di sini, kebaikan yang kita tanam, insyaallah surga Allah akan kita tempati. Keburukan yang kita tanam, tunggu neraka Allah itu menunggu. Kubur pertama itu adalah pintu kita masuk ke alam akhirat. Dia selalu berpesan kepada manusia, ana baitud zulam, aku adalah rumah, aku adalah tempat yang sangat gelap. Sudahkah kita persiapkan penerangannya untuk kita memasuki ke dalam kubur? Ana baitul wahdah, aku adalah tempat kesendirian, tempat tidur, hana rame urung tidur dalam kubur. Sudahkah kita persiap kawan kita dalam keseharian kita? Berapa kali, berapa halaman, berapa ayat kita baca Al-Quran sebagai penerangan, sebagai kawan kita dalam 24 jam dalam keseharian kita, dalam umur kita yang sudah 60 tahun, sudah 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Pernahkah kita bangun untuk melaksanakan sholat tahajud supaya ada penerangan di malamnya, di dalam kubur nantinya?
Ini yang perlu kita siapkan. Ini yang menjadi inti pembicaraan kita hari ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita yang bernyawa pasti akan mati. Persiapkan amal untuk mati. Karena hidup di dunia bukanlah hidup abadan abadi, tetapi hidup di akhirat adalah hidup abadan abadi. Di dunia kita menanam yang baik, insya Allah surga Allah akan menanti. Di dunia kita menjadi penjahat, maka ingat azab Allah juga menanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan generasi, karena setelah kita mati yang tinggal hanya 3: anak yang soleh, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Persiapkan anak-anakmu ini. Hari ini sedang dibukanya pendaftaran di sekolah di daya. Berikan mereka pendidikan yang layak. Bek wate wo ikula lalongan chip. Wate malam jak karaoke live musik. Apakah orang tuanya tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian persiapkan sedekah kita untuk akhirat kita. Lam sibulun dan merumpuk gaji, lam gaji katanya berapa persen ada kita berikan untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Berapa persen ada kita berikan untuk pribadi kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak masjid yang sedang dibangun? Berapa banyak pesantren yang sedang dibangun? Apakah pernah satu sak semen kita menyumbangkan untuk pesantren tersebut, untuk masjid tersebut? Ataupun hari ini berapa banyak korban banjir? Padumboh breh sak breh. Nah, kata juk bak korban banjir yang uronyo sedang melanda di Aceh Utara. Itu semua adalah untuk kebaikan kita, untuk amal kita, untuk persiapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan sebagai intinya. Mari bersama kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah, kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkannya kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.